Mohon izin naik panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Uhayyikum tahiyatal Islam, fatahiyatul Islam hiyassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, Bapak anggota dewan, ketua TKM, ayah bunda, orang tua, jamaah muslimin dan muslimat yang begitu amat sangat saya hormati. Bersyukur kita kepada Allah hari ini di waktunya kita weekend, kemudian kita hadir ke tempat ini untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan yang penuh dengan manfaat. Setuju nggak penuh manfaat? Ada cuma penuh kotak snack? Penuh juga manfaatnya. Bersolawat kita kepada Nabi kita, junjungan kita, Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok yang mengajarkan kemudian kepada kita siapa Rabbmu, bagaimana menyembah Rabbmu, bagaimana berislam, kemudian kita panuti itu dan menjadi aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini waktu dapat setengah jam Pak DKI, 1 jam. Jangan lama-lama sepertinya, karena di depan saya ini sudah alim ulama sudah banyak. Dan satu lagi, saya di sini punya kader bunda-bunda, ayah-ayah, jamaah muslimin muslimat. Jadi kalau nyari saya nggak usah jauh-jauh. Di sini saya meletakkan bom spiritual yang suatu saat dia bisa meledak, mengajarkan keimanan dan keislaman. Tunggu waktunya nanti. Saya punya kader di sini, anak SMA, sekolah yang lagi saya pimpin, nama SMA Model Arif Insan Cetikia. Insya Allah beberapa tahun lagi ia yang akan menjadi tokoh di tempat ini. Saya dengar sudah jadi imam, namanya Muhammad Farhan Akilsman. Ada nggak ya? Nah, Pak DKI mau izin saya kalau nggak ngisi ceramah kadang-kadang ayat ujungnya tertukar, saya selalu minta sambung sama dia karena hafizul Quran. Jadi nanti kalau seandainya ada yang salah, ada yang tertukar, mohon nanti diteruskan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, judulnya hari ini mencintai Rasulullah sebagai wujud keimanan kita kepada Allah. Dimention beberapa kali sama ketua DKM, Ustaz, judulnya mencintai Rasulullah sebagai wujud keimanan kepada Allah. Ini panggung besar, ada lampunya, ada fotonya. Ganteng mana foto sama asli? Gimana Bunda? Jangan minta, ada yang sedih di pojok kanan. Ini adalah wujud jamaah ingin memuliakan acara, ingin memuliakan Al-Fakir Muhammad Mukrim. Tapi bagaimana nanti ketika kita ditanya oleh Rasulullah, bagaimana kita memuliakan Rasulullah? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya semuanya yang hadir di sini banyak yang mengaku umat Nabi Muhammad. Setuju? Siapa yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW? Oh, tinggi yang katakan. Tapi pertanyaannya, apakah di akhir nanti Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umatnya? Itu pertanyaan dasar. Kita lantunkan Sayyidina Rasulullah SAW, tapi di akhir nanti, di yaumil hisab, di yaumil akhir, pertanyaannya di
mencintai Rasulullah, kita akan bedah nih satu-satu. Ini biar gak kemana-mana ceramahnya, kita bedah aja judul itu. Satu-satunya kata kerja dalam judul ini hanya satu, mencintai. Apa itu cinta? Wow, tahu jodoh dengan legal rupanya. Apa itu cinta? Setia, sayang. Cinta adalah sebuah mahakarya dari Sang Maha Pencipta yang harus diunggah dalam sujud dan doa. Maka ada konsep dari Imam Ghazali, man ahabba syai'an aktsara fi dzikrihi. Kalau suka sama sesuatu banyak menyebutnya. Suka sama Rasulullah banyak menyebutnya. Tapi cinta itu hari ini banyak dimasuki grammar global, Pak. Saya sering sekali bilang ke anak-anak SMA, anak-anak SMA, jangan percaya sama ungkapan I love you sebelum ia berani mengucap kopi itu. Jadi kalau belum mengucap kopi itu, jangan percaya dengan I love you. Jangan percaya dengan ajakan ta'aruf kalau di ujung ternyata tak sanggup. Maknanya cinta tidak boleh melalui lisan saja. Dia punya hierarkinya, dia punya SOP-nya, dia punya aturan mainnya. Dalam Islam, sesuatu yang disebut cinta itu merujuk pada konsep iman, yaitu tasdiqul bil qalbi, iqraru bil lisan, wal a'malu bil jawarih. Dia diucapkan, diyakini dalam hati, kemudian diucapkan dalam lisan, dan dilantunkan dalam perbuatan. Hari ini kita mencintai Rasulullah SAW, betul? Hari ini kita mencintai Nabiuna Sayyidina Muhammad SAW, betul? Betul, Pak? Bapak yang diucap betul, Pak? Betul. Pertanyaannya, sudahkah cinta ini kita masuki dalam konsep rumus tadi? Tasdiqu bil qalbi, iqraru bil lisan, wa a'malu bil jawarih. Sekarang kita cek legal standingnya apa? Kenapa harus seperti itu? Yang pertama, kalau memang kita meyakini kita cinta sama Rasul, maka kita harus meyakini siapa itu Rasul. Anak-anak yang hadir di sini, yang tadi naik ke atas panggung, yang tadi ada di pojok sana, ini adalah anak-anak yang telah meyakini, mengimani Rasulullah SAW. Tapi adakah anak-anak yang masih belum yakin kepada Rasul? Banyak. Adakah orang-orang yang masih belum yakin kepada Rasulullah SAW? Banyak. Mungkin itu karena dipengaruhi dengan faktor pergaulan yang luar biasa cara pengaruhnya hari ini. Bagaimana perintah Allah dalam mengimani Rasul? Quran surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil itu, disapa itu orang-orang yang beriman. Aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah engkau dengan penuh dan utuh kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rusulihi, dan kitab yang diturunkan kepada Rasul. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab yang diturunkan kepada Nabi sebelumnya. Kita diminta untuk mengimani itu. Selama ini kita hafal hadisnya. Ada sebuah riwayat yang menyatakan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, malaikat Jibril turun duduk di depan Rasul mempertemukan dua lutut. Ketika ditanya, "Ata'rifu mal iman?" maka Nabi menjawab, "Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil wa tu'mina bil qadari khairuhu wa syarruhu." Itu kita hafal. Tapi ternyata itu adalah turunan dari Quran surat An-Nisa ayat 136.
Kita diminta untuk beriman kepada Allah, kita diminta untuk beriman kepada Rasulullah, juga sekaligus dengan paket apa yang dibawa Rasulullah, yaitu sebuah kitab yang disebut dengan Al-Quran. Jadi ketika kita masuk di ayat bunda jamaah hadirin hadirat tentang judul mencintai, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengimani dulu Rasul. Bagaimana mungkin ayah bunda kita jamaah hadirin mencintai seseorang kemudian kita tidak percaya dengan wujudnya? Bagaimana mungkin kita ingin mencintai sosok yang kita tidak percaya dengan wujudnya? Begitu banyak grammar gombal menyebutkan nama Rasulullah tapi tak mampu mengimani wujud dari Rasulullah dalam hati. Oleh sebab itu, tantangan SOP pertama dalam mencintai yang pertama adalah meyakini. Apa Bu? Meyakini kita ini punya tuntunan yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, setelah meyakini maka mengakui. Ustaz, apa bedanya meyakini sama mengakui? Bukannya sama aja Ustaz, meyakini sama mengakui. Keyakinan itu di dalam hati, pengakuan itu di luar hati, melalui mulut. Saya meyakini anak-anak jamaah di Masjid Raudhah Jannah baik-baik, itu dalam hati jamaah. Saya mengakui anak-anak itu baik hati setelah mereka tampil di atas panggung, itu mengakui, kemudian kita ucapkan itu mengakui. Maka mencintai Rasul setelah meyakini, langkah keduanya adalah mengakui. Kenapa kita harus mengakui Rasul? Bagaimana cara kita mengakui Rasul? Cara kita mengakui Rasul diajarkan dalam bentuk bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjut gak itu? Jangan lama-lama ya. Lanjut gak Bu? Kayaknya ada kondangan habis ini. Kata ibu-ibu saya sudah siap dari malam Pak Ustadz. Apa yang disiapkan malam? Skincare. Pagi saya sudah siap nyusun kotak snack. Masa setengah cuma 10 menit? Saya tambah lagi. Yang kedua, mengakui. Bagaimana tuntunan Islam mengakui Rasul? Disebutkan dalam bersolawat, itu diajarkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang bapak-bapak pasti hafal karena selalu dikumandangkan salat Jumat, kecuali kalau saat itu dalam keadaan tidak sadar. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada yang masih ingat? Suratnya surat Al-Ahzab ayat 56. Kita diminta untuk bersolawat. Kenapa bentuk cinta kita harus diakui dalam sholawat? Karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah, itulah yang diminta, itulah yang diterima, yang nanti akan menjadi syafaat kita. Bagaimana mungkin kita mencintai Rasulullah tetapi mulut kita kering akan salawat kepada Rasulullah? Kita selalu mengucapkan saya umat Nabi Muhammad, nama anak saya Muhammad, nama bapak saya Muhammad, kami keluarga Muhammad. Supaya apa nama bapak, nama anak Muhammad? Supaya nanti dipanggil Nabi Muhammad dulu. Itu. Karena itu akan tergantung dari bagaimana cara kita meyakini, mengakui, dan kemudian melakoni apa yang menjadi cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang di pojok, di luar juga ada. Masih kedengaran suaranya? Masih kedengaran. Bagaimana perintah Rasul untuk kemudian bersolawat? Anas ibni Malik, dari Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu disampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Man shalla alayya sholatan wahidatan." Jamaah yang dirahmati Allah, bahasa Arab itu ada mufrad, ada muannats, ada jamak. Kalau dia mufrad biasanya nggak disebut angkanya, tetapi ketika disebut man shalla alayya sholatan wahidatan, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia jadinya siapa yang bersalawat kepadaku satu kali aja. Ada ajannya, ada doangnya, ada penekanan. Man sholatan alayya wahidatan, satu kali saja kata Rasul. Sallallahu alaihi asyru sholawatin, Allah akan membalasnya dengan 10 sholawat. Apalagi selanjutnya, mutat bihi asyru khati'atin, dihapus dosanya 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyru darajatin, diangkat derajatnya 10 tingkatan. Derajat apa? Jabatan? Bukan. Derajat apa? Derajat iman dan takwa. Oleh sebab itu, bagaimana cara kita mengakui bahwasanya Rasul itu adalah Nabi yang kita sayangi? Maka dengan cara bersolawat. Nah, hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, ada sebuah ironis yang terjadi di tengah masyarakat. Ini selalu menjadi dilema dalam setiap tahunnya tentang menunaikan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya hanya bisa berpesan kepada jamaah yang kemudian memiliki perspektif cara memeriahkan, memperingati Maulid Nabi Muhammad dengan tidak mengadakan acara, maka jangan mengganggu yang mengadakan acara. Kepada umat Nabi Muhammad, umat muslim yang kemudian ingin menunaikan, menunjukkan rasa cintanya kepada Rasulullah dengan menyelenggarakan acara, maka jangan menyalahkan dan mengusik yang tidak, karena yang paling penting di dalam Islam adalah menjaga kerukunan. Jadi yang tidak baik itu bukan salah, ada yang lebih buruk dari salah. Salah itu buruk, tetapi ada yang buruk dari salah, yaitu menyalahkan. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur hari ini kita yang hadir di sini 1, 2, 3, 4, 80, 200. Pojok ini, yang terbesar ini 250. Belakang sana, ini adalah orang-orang yang kelak akan mendapat syafaat Rasulullah SAW. Cinta Bu sama Rasul? Ibu cinta sama Rasul? Pernah ketemu Bu? Ada nomor WA-nya? Itulah kenapa kemudian Rasul disebut dengan uswah. Apa bedanya qudwah sama uswah? Kita punya ketua DKM. Ketua DKM kita menjadi contoh. Itu qudwah atau uswah? Pak DKM? Qudwah. Saya jadi kepala sekolah, saya ini qudwah atau uswah? Siapa yang mendapat gelar uswah? Hanya Rasulullah, karena tindak tanduknya tidak pernah dilihat, tetapi kita begitu mengikuti dan mencintai, itu disebut dengan uswah. Bedanya qudwah dari kata-kata qaid, di depan dia nampak. Maka hati-hati meletakkan predikat qudwah dan predikat uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah atau qudwah? Uswah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Tidak disebut qudwah. Oleh sebab itu, ayah bunda kita adalah qudwah yang masih nampak, masih terlihat, pernah hidup di satu zaman. Tetapi Rasulullah adalah uswah. Kita ingin mengetahui bagaimana hikmah turunnya atau lahirnya Rasulullah. Ada sebuah ayat Quran yang harusnya mengingatkan kita betapa spesialnya Rasulullah. Dalam Quran surat Al-Anbiya 107
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Apa yang spesial dari situ ayah bunda? Rahmat. Apa yang spesial dari situ? Bunda, apa yang spesial dari ayat itu? Alam semesta. Nabi Ibrahim alaihissalam itu SOP job desk-nya dibentuk teritorial, namanya Makkah dan Madinah. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup bersama zaman nabi-nabi lainnya. Siapa yang hidup di zaman Nabi Ibrahim? Ada Nabi Isa alaihissalam, tidak anaknya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ada siapa lagi hidup di zaman Nabi Ibrahim? Nabi Lut. Tetapi jaraknya jauh. Nabi Isa alaihissalam, di mana job desk-nya Nabi Isa? Palestina. Maka dalam ucapan Nabi Isa selalu terucap ya Bani Israel, karena memang hidupnya atau SOP-nya itu di daerah yang sudah diperuntukkan oleh Allah. Ini yang menjadi mukjizat Nabi Muhammad. Ketika Muhammad turun, Rasulullah SAW turun, dihantarkan sebuah perintah, maka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seluruh muka bumi. Kok seluruh muka bumi, Ustaz? Dalam ayat lain ada soalnya yang mirip Quran surat As-Saba ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Benar ya, Hakim? Jadi yang menjadi spesial Rasulullah, ia tidak bekerja untuk sebuah satu daerah saja. Orang Indonesia, saya pernah mencicipi sebentar kuliah di Malaysia. Kelasnya kelas orang Timur Tengah. Ada orang Yordan, ada orang Palestina, ada orang Mesir, ada orang Somalia. Suatu ketika dosen mendatangi meja saya, ditanya, hidungmu pesek. Memang orang Arab kadang-kadang nggak pakai hati kalau gitu. Hidungmu pesek, matamu sipit, kok kamu nggak ngambil kelas bahasa Inggris? Mau sakit hati tapi jadi TKI. Saya jawab baik-baik. Saya belajar bahasa Arab bukan karena saya mau menjadi syekh yang berhidung macu. Saya belajar dengan bahasa Arab karena saya paham ini adalah cara saya memahami risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini anak-anak tadi tuhuni nyanyi di bahasa Arab. Hari ini anak-anak kita masih nyanyi pakai bahasa Arab. Hari ini anak-anak kita yang orangnya jauh dari negeri Arab sana, kalau naik pesawat 8, 9, 10 jam, kita bisa mengetahui tentang itu. Karena memang SK-nya Rasulullah yang diturunkan oleh Allah adalah rahmatan lil. Pertanyaannya, rahmatan itu apa? Mas, rahmatan itu kasih sayang. Ada lagi rahmatan itu apa? Itu, mohon maaf, pakai kain saya itu biasanya kalau kayak ngisi seminar itu suka turun-turun gitu. Di sini boleh nggak ya? Boleh. Mohon izin. Rahmatan itu apa? Kasih sayang. Rahmatan itu kasih sayang. Rahmatan itu cinta, boleh. Tetapi bila merujuk pada Quran surat Al-Baqarah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi, satu, yang kedua wal ju', yang ketiga wa naqsim minal amwal, terus wal anfus, terus wal samarat, di akhir ditutup dengan wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat setelah yang menjelaskan apa itu rahmat. Ulaika sholawatun min rabbihim. Jadi esensi diutusnya Rasul ke muka bumi ini menjadi rahmah. Apa itu rahmah? Solusi. Mau jadi kepala sekolah, tidak punya pengalaman kepala sekolah. Bagaimana caranya? Tengok nyontek Rasul dari yang diajarkan melalui Quran tersampaikan melalui hadis.
sebuah negara, mau mimpin sebuah daerah, mau menjadi perwakilan rakyat, tak tahu karena belum pernah mungkin. Bagaimana caranya? Tengok Rasul, karena kehadiran Rasul adalah solusi. Mau jadi ketua DKM, mau jadi orang tua yang baik, mau jadi suami yang baik, mau jadi istri yang solihah. Bagaimana caranya? Tengok kehidupan Rasul. Maka kata Allah di situ, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maknanya adalah menjadi solusi. Jemaah yang dimuliakan Allah, masih ingat tahun berapa Rasul lahir? Harusnya setiap tahun para penceramah sudah membedah itu. Masuk ke abad 6 Masehi. Saat itu mana negara yang terkenal? Romawi. Terkenal dengan apa Romawi? Teknologi intelektual. Lawannya Romawi ada Persia. Terkenal dengan apa Persia? Peradaban. Yang satu maju dengan keilmuan, yang satu maju dengan peradaban. Diturunkan Rasul ke sebuah daerah yang gak punya julukan apa-apa kecuali orang-orang jahil. Maknanya adalah jahil. Saya memilih kata jahil yang bermakna tidak tahu. Ayah bunda, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Hari ini kita melihat ada pencuri, kita teriak, pencuri! Berarti hari ini ada pembunuh, kita teriak, pembunuh! Karena pencuri membunuh adalah dosa yang nyata. Tapi hari ini ketika kita melihat orang bodoh, kita tak berani teriak. Padahal Rasul diturunkan innama bu'ithtu mu'alliman. Aku diturunkan untuk menghancurkan kebodohan. Mu'allim artinya mengajar, artinya menghancurkan kebodohan. Bahkan dalam Islam, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, jangankan bodoh, ikut-ikutan saja itu tidak boleh. Maka kami berharap pendidikan yang ada di masjid ini berjalan sampai anak-anak tahu kenapa saya sholat, untuk apa saya sholat, kenapa saya bersolawat, untuk apa saya bersolawat. Karena dalam Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan ikut-ikutan sesuatu yang tidak Anda ketahui ilmunya. Dalam bahasa Rasul dikatakan, idza usnidal amri ghairu ahlihi fatajri sa'ah. Kalau sesuatu diletakkan pada orang yang tak memiliki ilmunya, maka akan hancur. Jadi di dalam Islam, Rasul hadir yang pertama sebagai solusi, yang kedua sebagai aktor edukasi. Dua, keutamaan Rasul hadir di muka bumi ini. Sebelum Rasul hadir ada namanya dikenal dengan peradaban Yunani kuno. Saat peradaban Yunani kuno yang disebut dengan profesi cuma dua, satu dokter, dua lawyer. Saya ulang sekali lagi, di zaman peradaban Yunani kuno yang disebut profesi cuma dua, satu dokter mengobati orang sakit, dua lawyer mengobati orang yang dizalimi secara hukum. Rasul hadir membawa satu profesi baru, yaitu pendidik. Maka ayah bunda, saya yakin tidak semua dari kita punya uang untuk berangkat perang ke Palestina. Betul? Bahkan ngurus visa sekarang susah katanya ke Palestina. Saya yakin ayah bunda tidak semuanya pernah berziarah langsung ke Masjidil Aqsa. Setuju? Terus bagaimana kita tadi melantunkan dukungan kepada sahabat keluarga umat muslim di Palestina? Rasul sudah kasih tahu sebuah ilmu yang diturunkan oleh Allah dalam Quran. Bagaimana cara kita berjuang membantu Palestina? Ikut perang boleh kalau bisa. Kalau nggak bisa jangan dipaksakan. Kalau satu negara ini berangkat semua ke Palestina, kosong negara ini. Pilpres ada yang pilih nanti. Nggak ada yang mau jadi caleg nanti. Karena negaranya rakyatnya pindah semua. Balik nanti kalian lihat. Maka caranya adalah dalam Quran dijelaskan, wa kana al-mu'minuna yanfiru.
Tidak harus setiap umat iman yang beriman, umat Islam yang beriman tiap minggu datang perang, tidak semuanya harus. Wa kana al-mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa yunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzanun. Bagaimana cara kita mendorong untuk membantu Palestina? Invest di mana ya Bunda? Invest di pendidikan agama anak-anak. Dan harus dialihkan saja dikit. Bukan promosi PPDB. Banyak sekolah-sekolah Islam hebat. Ada Al-Azhar, ada Global. Daftarkan anak-anak ayah Bunda itu sebagai invest dunia akhirat ke dalam pendidikan yang mengajarkan siapa rohmu, siapa nabimu, bagaimana menyembah menjadi hamba kepada roh, bagaimana menjadi umat kepada Nabi Muhammad. Masukkan di tempat itu, maka derajatnya sudah sama seperti orang yang berperang di jalan Allah. Bahkan al-mu'minuna liyanfiru kafah walau la nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din. Oleh sebab itu ada dua hikmah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minimal dua hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, jadi solusi. Ayah Bunda kalau mendalami hadis-hadis Rasul, mohon maaf cakap, sampai etika buang air kecil itu diajarkan. Dalam kitab Babul Toharoh, mohon maaf saya cakap, sampai membersihkan setelah datang masa haid itu diajarkan. Dalam dunia kepemimpinan Rasul ajarkan, dalam dunia pendidikan Rasul kasih tahu caranya, dalam dunia kebersihan Rasul ingatkan, dalam dunia politik Rasul beritahu. Kacaunya hari ini kalau ngomong Islam cuma boleh ngomong tentang sholat, padahal tadi sebagai konsep diturunkannya Rasul itu adalah rahmatan, solusi untuk semua. Maka ayah Bunda, dekatkanlah diri, dekatkanlah anak-anak, dekatkanlah keluarga kepada sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan itu adalah sebuah agama yang disebut dengan Islam. Saya beberapa kali bahasanya silaturahim ke daerah Jakarta Selatan. Di sana saya ketemu dengan Profesor Ruslan Baiwalani, Dr. Akmal Sidki, biasa membahas tentang peradaban anak-anak muda. Jadi sebenarnya yang Bunda, kegiatan saya sehari-hari ini adalah aktivis yang memantau pergerakan anak-anak dalam pendidikan. Kenapa fokusnya di pendidikan? Karena pendidikan adalah sarana terbaik. Pendidikan itu menghantarkan orang tanpa tendensi. Itu yang membedakan pendidikan dengan yang lain. Pendidikan itu menghantarkan orang dengan tanpa tendensi. Itulah pendidikan. Ketika kami ngobrol di sana, suatu masa itu, ayah Bunda, apa yang kami ketahui saat kami observasi di kafe-kafe Jakarta Selatan itu ya, betapa banyak virus-virus sok ateis di lingkungan anak muda saat ini. Saya sampaikan, virus-virus sok ateis. Kenapa sok ateis? Pas ditanya apa itu ateis, tidak paham. Tapi dia sok-sokan, semua ini adalah ciptaan alam semesta, semua ini adalah kehendak alam. Maka di anak-anak SMA, di anak-anak SMP harusnya kita tanamkan tauhid ini supaya tidak terjerembab dalam virus-virus seperti itu. Saya mau titip kepada di tempat, di berbagai macam saya hadir, di Bogor di seminar, di Lampung, di Jawa Timur bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Saya cuma titip, kalau di sini ada legal standing, di sini ada stakeholder, entah Bapak Dewan atau siapapun itu, tolong perhatikan peraturan yang membiarkan anak-anak tidak percaya kepada Allah. Perhatikan peraturan yang membiarkan anak-anak tidak percaya sama Rasulullah. Ayah Bunda, turunan hukum negara kita nomor 1 Pancasila. Di Pancasila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua
dan beradab. Ketika ada orang tidak adil dan beradab, korupsi itu nggak adil dan nggak beradab, dia boleh masuk penjara. Tapi kenapa ketika tidak ada tidak ada orang yang tidak menuhankan Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada hukumnya? Itu selalu saya ajak untuk memikirkan, kenapa dalam 5 Pancasila, melanggar sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu ada konsekuensi hukum yang turunannya undang-undang dasar, undang-undang, surat edaran segala macam. Tetapi ketika bahas ayat pertama, sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, itu tidak ada. Ayah bunda tolong hadir dalam media sosial anak-anak, tolong hadir dalam YouTube-nya anak-anak. Begitu banyak ajakan-ajakan untuk tidak percaya kepada Allah, begitu banyak ajakan untuk tidak percaya kepada Rasulullah. Apa indikasinya? Seperti itu. Alam ini telah mengatur, nah kok alam yang mengatur? Alam ini telah menciptakan, nah kok alam yang menciptakan? Tentang alam, mereka menganggap semua ini bukan ketentuan dari Tuhan. Mereka menganggap semua ini tidak ada yang menciptakan, semua ini tercipta sendiri. Oleh sebab itu, dari momen Maulid Nabi ini, saya berharap kita memiliki perhatian yang besar, mengikuti hikmah dari hadirnya Rasul. Salah satunya adalah aktor edukasi, sebagai mu'alim, sebagai uswah, sebagai contoh untuk memikirkan perkembangan peradaban anak-anak. Tidak usah terlalu jauh. Ayah bunda boleh bandingkan bagaimana zaman ayah bunda dulu masih muda dengan anak-anak sekarang anak muda. Anak muda hari ini, kalau di daerah Harapan ini masih baik. Alhamdulillah masih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk ke daerah metropolitan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawabnya waktu dalam panggilan sholat dengan hembusan tembakau. Itu nggak sebentar, nggak pakai antri. Maka ayah bunda, mari bersama-sama investasikan berbagai macam yang kita miliki melalui sarana yang ada untuk menanamkan keilmuan kepada anak-anak. Rasul sampaikan, innamal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Nabi nggak pernah mewarisi dirham, nggak pernah mewarisi dinar. Walakin diwarisul ilmi wal adab. Tapi yang Nabi wariskan adalah ilmu dan adab. Hari ini para orang kaya sibuk pengen mewarisin anaknya perusahaan. Kemudian ketika ditanya Anda umat siapa, dia bilang saya umat Rasulullah. Ketika ditanya Rasul kasih warisan apa, dia bilang nggak tahu. Apa warisan Rasul? Innamal anbiya lam yuwarithu dinar wala dirham. Gak pernah mikirin nanti pakai surat puasa, tanah sebelah sana gede-gede 200 hektar punya sebulan. Tanah sebelah sini babelanya agak panas, airnya agak keruh, ini punya sebulan. Tanah di kota ini punya sebulan. Sibuk dengan itu. Tetapi yang Rasul minta adalah sibuk pertama sebelum bagi-bagi harta, yuwarithu ilmi wal amr. Itulah tadi, ketika Romawi maju dengan ilmu, ketika Persia maju dengan adab, Rasul datang membawa ilmu dan adab. Innama bu'ithu mu'alliman, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Itu kenapa Rasul turunnya di Arab. Kalau Rasul turunnya di Persia, mungkin nggak sampai ke kita, karena Persia saat ini sudah maju. Kalau Rasul turunnya di Indonesia, mungkin juga nggak akan sampai dakwah ke kita. Tetapi Rasul ditempatkan di satu tempat yang terkenal dengan jahiliyah. Asal katanya adalah jahil. Kenapa disebut jahiliyah? Karena saat itu menurut beberapa teman yang sudah ambil sampai doktoral di Universitas Madinah, di zaman itu memang orang itu, mohon maaf, pipis saja nggak tahu caranya. Banyak orang menikah sama saudara kandungnya. Banyak orang membunuh cuma karena kesal. Betul-betul jahil. Tidak punya patron etika, tidak punya patron moral, tidak punya patron adab, tidak punya patron keilmuan. Semua seenaknya saja. Maka disebut zaman jahiliyah. Turunlah Rasul ke sana menjadi sosok Nabi, dan Rasul adalah satu-satunya Nabi yang turun di samping Ka'bah mengabulkan doa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Bersyukur tak jadi umat Nabi Muhammad? Bersyukur tak jadi umat Nabi Muhammad? Umat
Nabi Isa alaihissalam 600 tahun yang lalu. Masih ada? Mungkin masih. Tapi apa yang ada? Mereka tidak mengimani secara menyeluruh apa yang menjadi ajaran mereka. Karena kalau mereka mengimani secara menyeluruh, dalam Yohanes 16, 12 sampai 14, hafal itu. Pernah 1 bulan karantina sama dokter Momoginta. Dokter Momoginta itu ahli kristologi. Rumahnya di Depok. Cari uangnya bukan lewat ceramah, cari uangnya lewat bisnis toko bangunan. Di lantai 2 masuk sebelah kiri ada perpus kurang lebih 1 ini, isinya buku semua dari semua kitab suci agama ada. Beliau sampaikan almarhum, beliau sampaikan ke saya, beliau ini yang bikin kacau kita. Umat Kristiani atau umat yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad itu menyebut ada ayatnya tapi tidak percaya dengan Nabi. Dia sampaikan ini. Oleh sebab itu ayah bunda, kita harus bersyukur menjadi umat Islam. Karena tuntunan kita jelas, tuntunan kita tepat, dan Rasulullah Allah hadirkan untuk mencontohi apa yang menjadi bahasa Quran, dicontohkan dalam perbuatan, diucapkan dalam lisan. Jadi sudah 1 jam belum? Jadi ayah bunda, saya ingin, karena memang latar belakang adalah pendidikan, karena memang sering dan senang sekali melihat di pendidikan anak, senang sekali melihat proses perkembangan anak itu, saya senang sekali. Maka perhatikan perkembangan anak-anak kita. Jangan sampai ayah bunda juga kena makan hoax, jangan sampai ayah bunda juga kena iklan. Apa usah iklan? Mau buah durian nanamnya buah pisang, bisa nggak? Mau buah jambu nanamnya buah belimbing, bisa nggak? Kalau mau anaknya baik, orang tuanya harus baik. Kalau mau anaknya soleh, orang tua harus soleh. Kalau mau buah pisang, tanamnya biji pisang. Saya mau masuki anak saya ke sekolah tahfidz. Kenapa ayah? Supaya tidak seperti saya. Nggak masuk logika. Ayahnya harus berubah menjadi baik. Saya mau anak saya sholat 5 waktu. Bagaimana caranya ayah? Pakai tali pinggang? Nggak bisa. Pakai pelototan mata? Nggak bisa. Pakai suara yang teriak? Nggak bisa. Menjadi contoh, menjadi contoh. Ayo sholat, ayo ke masjid, ayo ikut sholawat. Itulah yang akan menjadikan anak-anak kita menjadi investor baik. Kenapa investor baik? Karena perkembangan anak zaman sekarang kalau tidak di backup dengan iman dan Islam, na'udzubillah sudah 1 jam. Sepertinya di akhir saya ingin menyampaikan ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, hadirin hadirat jamaah muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kita tidak pernah tahu siapa itu Rasul kita. Tidak ada yang berani mendeskripsikan wajahnya secara tergambar jelas. Kita baca riwayatnya, kita baca hadisnya, tapi kita tak pernah jumpa sama beliau. Tapi entah mengapa ketika disebut namanya, hati ini bergetar. Andai beliau tidak sebarkan apa yang diperintahkan oleh Allah, mungkin hari ini kita masih porak-poranda dengan kejahilian. Minum sambil berdiri, kencing sambil berlari, nikah sana nikah sini, tidak ada peradaban yang terbangun, tidak ada keilmuan yang terbangun. Itu semua adalah hasil dari sebuah SK ilahiyah yang diberikan kepada Rasulullah SAW dan disampaikan ke kita. Maka kalaulah Allah dan malaikat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bagaimana kita yang bukan merupakan Allah, bukan malaikat, apakah kita tidak bersolat kepada Nabi? Kita tidak bersolat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi sayyidina Muhammad. Ustaz, pakai sayyidina apa Anda? Saya pakai sayyidina. Kenapa? Karena ikut Rasul. Kata Rasul, ana sayyidu ibni Adam. Jadi Ustaz, bukan. Ustaz, bukan. Ustaz ini bukan itu, bukan Muhammadiyah. Karena kami di Bogor diajarkan untuk berdiri di atas dan mengayomi untuk semua golongan. Tapi kenapa Ustaz pakai sayyidu? Saya ikut hadis Rasul. Ana
Sayyidu Ibnil Adam. Aku adalah tuannya, utamanya, panutannya, patronnya, primus inter paresnya seluruh anak Nabi Adam alaihissalam. Maka bersyukur kita ada di zaman umatnya Nabi Muhammad. Semoga Allah izinkan kita bertemu dengan beliau. Allah izinkan kemudian kita bisa mendapat syafaat beliau. Allah izinkan kita berada dalam satu tempat, yaitu dalam surga bersama orang-orang soleh dan diimami oleh Nabi Muhammad SAW. Mari kita tutup penyampaian ini dengan bersama-sama berdoa, dan kita selipkan doa kita untuk keluarga, sahabat, para pejuang aktivis yang ada di Palestina, karena hari ini media begitu jahat. Sama kayak foto ini, fotonya buang tadi masuk ini 22 tahun slip lagi fotonya, sampai sini lebar kanan lebar kiri orangnya sudah berjenggot. Itu kurang lebih gambaran media hari ini begitu jahat. Kalau tidak bisa mendukung maka jangan menikung, kalau tak bisa memuji maka jangan mengkhianati, kalau tak bisa datang maka jangan merendam. Kasihan orang-orang di Palestina, dukung tidak, puji tidak, dikhianati. Kalau orang tak tahu sejarah, anak-anak tak tahu sejarah, mereka bilang kasih dari Israel, karena tak tahu sejarah dan dibekali pendidikan. Padahal dulu nama tanahnya Palestina, nama sebuah kelompok etnis yang disebut dengan Israel, disebut dengan Bani Israel. Tiba-tiba bikin negara, namanya negara Israel, yang punya tanah diusir, masjidnya mau diambil, masjidnya mau dirubah menjadi tempat peribadatan Yahudi. Luar biasa sekali. Maka hari ini kita doakan semoga teman-teman keluarga yang ada di sana mendapatkan pertolongan, hidayah, ketetapan hati, keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan ta'ala, hamdan yuwafi ni'amahu ya Rabbana, lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu, kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, ya Allah. Engkau Tuhan satu-satunya untuk kami, ya Allah. Khalaqtana, Kau ciptakan kami. Khalaqtana, ya Allah, hanya Engkau yang menciptakan kami. Khalaqtana, ya Allah, hanya Engkau yang menciptakan kami, ya Allah. Nabulana bi ni'matika 'alaina, kami mengakui nikmat-nikmat-Mu, ya Allah. Nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat iman. Kami mengakui nikmat-nikmat-Mu, ya Allah. A'udzubika min syarri ma sana'na. Kami mengakui kami banyak buat dosa, kekacauan, sembunyi, nampak kami buat kekacauan itu. Faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampuni ya Allah dosa kami, ya Allah. Orang yang Kau anggap hari ini, makhluk yang Kau ciptakan ini banyak dosa, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, angkatlah, muliakanlah, bantulah agama Islam dan orang-orang muslim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, mudahkanlah perjuangan orang-orang Islam yang ingin memperjuangkan agama Islam. Wahdzul syirka wal musyrikin, dan hinakan orang-orang yang syirik, orang-orang yang musyrik. Allahumma ansur, Allahumma ansur, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Ya Allah, tolonglah, menangkanlah, bantulah, dampingilah keluarga kami, saudara kami, ikhwan kami, muslim, mujahid, muwahhid yang berada di Palestina, ya Allah. Sabil aqdamahum, tetapkanlah langkah perjuangan mereka, ya Allah. Wansurhum, ya Allah, tolonglah mereka, ya Allah. Innaka anta Raufur Rahim. Engkau Maha mengetahui dan Maha penyayang, ya Allah. Engkau Maha mengetahui bagaimana akhir dari ini semua, ya Allah. Tapi kami tak ingin lalai dan lupa bahwa kami boleh berjuang melalui doa, kami boleh berjuang melalui perhatian, kami boleh berjuang melalui pendidikan,
yang ada di Palestina ya Allah. Allahumma itfa'na al-ghala wal bala wal fahsya ma dhahara wa ma batan min biladina Indonesia khassah, min biladi Palestin khassah, wa min buladi muslimina ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Banyak salah, banyak kurang, banyak yang perlu diperbaiki. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatian, atas kehadiran. Dari akhir, semoga ketika kita mengambil menjadi umat Nabi Muhammad, di hari akhir Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umat. Amin ya rabbal alamin. Ada wallahu a'lam bishawab. Aku fi ri'ayatillahi wa amrihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah yang sampai kami selesai proses guru kita tapi kami berikan kesempatan untuk data-data ini hingga kami mengumumkan total donasi yang dimiliki untuk